Apakah sobat cerdas tinggal di perumahan terasa panas dan gersang? Ternyata hanya membuat taman kecil bisa mengubah semuanya. Hari ini Kebun Cerdas 025 melakukan perawatan taman di halaman dan taman di atas gorong-gorong. Yuk membuat taman rumah holistik. Taman holistik bukan soal luas lahan dan keindahan, tetapi soal kesadaran merancang ruang kehidupan yang seimbang sehingga udara menjadi sejuk, ada sumber pangan, ada kebersamaan, dan tempat menenangkan diri. Taman holistik ini mengintegrasikan ekologi, kesehatan, sosial, dan spiritual dalam satu ruang hijau yang harmonis. Maka, penataan taman holistik ini meliputi 4 zona, yaitu pertama, zona ekologi ramah lingkungan. Kedua, zona pangan dan ekonomi. Yang ketiga, zona sosial dan edukasi. Dan keempatnya, zona relaksasi dan refleksi. Sobat cerdas, ayo kita bahas satu-satu. Pertama, zona ekologis ramah lingkungan. Tujuan zona ekologis menjaga keseimbangan alam dan meningkatkan kualitas udara, sehingga mengurangi panas, memperbaiki tanah, menjaga siklus air. Lalu apa yang dilakukan? Misalnya menanam pohon peneduh, kemudian menanam tanaman penyerap polusi. Juga dibuat lubang biopori atau sumur resapan. Berikutnya, menyediakan area khusus untuk pengomposan. Sampah limbah kebun tidak dibakar, tetapi dikumpulkan di penampungan sampah ini. Demikian juga, daun-daun yang berguguran dikumpulkan yang nantinya diproses menjadi kompos. Tutorial pengomposannya ada di video lain channel ini, silahkan dipelajari detailnya. Kedua, zona pangan dan ekonomi. Tujuan zona pangan dan ekonomi mendukung ketahanan pangan skala rumah tangga, sehingga dapat meningkatkan kesehatan fisik dan kemandirian pangan. Dan apa yang dilakukan? Menanam sayur cepat panen, menanam rempah dapur, menanam buah, baik di bedengan kecil, di polybag yang ditata rapi, atau dengan sistem vertical garden. Sobat cerdas, vertical garden adalah salah satu solusi berkebun di lahan sempit. Pagar ini saya desain khusus agar di atasnya bisa untuk berkebun, menanam terong ungu, ubi ungu, atau yang lainnya untuk kemandirian pangan keluarga. Ketiga, zona sosial dan edukasi. Tujuan zona sosial dan edukasi menguatkan hubungan antara anggota keluarga dan tetangga, sehingga terwujud kebersamaan, pembelajaran, dan gotong royong. Maka harus disediakan area khusus untuk berkumpul atau diskusi komunitas. Misalnya ada bangku sederhana dari kayu atau beton. Keempat, zona relaksasi dan refleksi. Tujuan zona relaksasi dan refleksi adalah mendukung kesehatan mental dan ketenangan batin, sehingga mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Misalnya dibuat elemen air kecil, kolam, air mancur, atau air terjun, dan ada sudut duduk yang teduh. Itulah 4 zona yang terintegrasi untuk konsep taman rumah holistik. Jadi, prinsip utama taman holistik adalah
menggunakan bahan lokal dan alami, minim limbah, hemat air, menanam beragam jenis tanaman, lalu memberi manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi. Jadi rumah dengan tamannya bukan sekedar sebagai tempat tinggal saja, tetapi merupakan pusat ekologi mikro, ruang belajar alami, pusat interaksi sosial, dan unit ekonomi sirkular. Yuk kita benahi halaman rumah dengan taman yang sehat, asri, dan mandiri pangan keluarga.